Dewi. Gimana nih kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Bu Dewi? Oh, alhamdulillah nih baik Pak. Kayaknya lama kayak gak ketemu gitu ya. Sepertinya iya, Bu Dewi sibuk dengan CGP ya. Masa sih ya? Iya. Pak Yusuf, saat ini Pak Yusuf sedang sibuk apa Pak Yusuf? Untuk saat ini tuh saya sedang tidak sibuk apa-apa itu Bu, tapi saya penasaran sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah itu bagaimana sih Bu pelaksanaannya ketika di kelas nanti itu Bu? Oh pelaksanaannya Iya. ya, Pak Yusuf. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf nih ya Pak Yusuf Iya ya. Bu, gimana Bu Dewi? Rencananya nih pas ya, rencananya Iya. nih nanti saya ingin observasi kelasnya Pak Yusuf. Oh. Pak Yusuf tuh akan melaksanakan pembelajaran diferensi, berarti pas ya nih acaranya ya. Oh iya Bu. Nanti Monggo, manut waktunya saya bisa masuk kapan? rencana gitu? sih besok Senin minggu depan itu saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu. Mata pelajaran bahasa Indonesia kalau nggak salah. Terus materinya teks narasi Bu. Oh, teks narasi. Iya. Terus kira-kira nih nanti kan Pak Yusuf ambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Materinya teks narasi. Iya. Udah ada bayangan belum tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu apa gitu? Tujuannya itu salah satunya anak-anak mendengarkan cerita. Mendengarkan terus, ya. Mendengarkan terus membaca cerita. Membaca ya. Nah, selain itu anak-anak juga itu Bu menggambarkan tokoh pahlawan dan mendeskripsikan itu tuh secara detail dan terperinci Bu. Wow, keren ya. Iya. Berarti ini tingkatannya anak-anak udah sampai ke level 3 analisis ya? Bu. Iya, sudah analisis ya? ya Bu. Ada analisis, ada evaluasi. Iya. Mau nggak mau berarti dia harus tingkatannya berpikirnya lebih tinggi ya? Iya, betul sekali itu Bu. Nah, kira-kira nih nanti dalam pembelajaran diferensianya Pak Yusuf nih, kira-kira nanti rubrik penilaiannya itu mau pakai model yang deskripsi kata-kata nih kayak sangat berkembang, berkembang sesuai harapan, atau pakai rentang nilai nih dari 1 sampai 100 nih Pak? Kalau untuk saat ini rencana yang akan saya laksanakan besok Senin itu ya Bu, saya tuh pakai deskripsi Bu, sudah berkembang, mulai berkembang seperti itu daripada menggunakan rentang nilai. Berarti biar agak lebih valid gitu ya? ya? Iya betul Bu. Berarti ada ketercapaian khusus yang harus anak lampaui gitu betul ya? Betul sekali Bu Dewi. Terus ada nggak misalnya target gitu, target utama dalam pembelajaran Pak Yusuf ini apa nih? Target utamanya itu pembelajaran itu Bu, berpusat pada siswa dan dilaksanakan sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Nah dari situ juga kita seperti apa ya? Ya mereka berpikirnya kritis ya, gitu. mengarahkan siswa itu untuk berpikir kritis Bu. Jadi apa yang dia lihat dipikirkan betul-betul dan kayak dikorek sampai dalam-dalam gitu loh Bu. Karena jadi tadi ya, sekali, menilai ya. Tadi ya. Betul sekali Bu. Luar biasa no, keren banget nih. Terus Pak gimana nih? Udah siap belum sama RPP-nya gitu? Kalau untuk RPP dan lain-lain sudah saya persiapkan, termasuk medianya sudah dari YouTube, termasuk platform Merdeka Belajar saya cari di situ. Tapi saya tuh perlu untuk konsultasi terlebih dahulu Bu, RPP-nya apakah RPP yang saya buat itu sudah betul atau belum gitu Bu. Nah, mungkin saya akan konsultasi dengan Bu Dewi yang sudah pernah melaksanakan mantap ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Bagaimana dengan Bu Dewi? Apakah bersedia? Wah, cocok nih. Bersedia saya Pak. Kan kebetulan kemarin saya sudah melakukan penilaian ya, belajar berdiferensiasi bersama pengajar praktek saya. Nah, saya siap membantu Pak Yusuf. Alhamdulillah kalau Bu Dewi sudah siap membantu untuk konsultasi. Nanti dari Bu Dewi, setelah konsultasi dengan Bu Dewi, saya baru konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Siap membantu, siap membantu. Siap Bu Dewi. Bagaimana dengan media dan alat perangkatnya Pak? Media dan perangkat sudah mulai saya persiapkan juga. Ada dari YouTube, terus dari PowerPoint juga kita ambil cuplik-cuplik gitu loh Bu materinya. Terus jadikan satu PowerPoint, itu sudah siap. Nanti saya konsultasikan dengan Bu Dewi juga. Berarti sudah mencakup yang tadi ya gaya belajar mereka ya? Sudah audio mencakup. sudah disiapkan. Sudah. Suaranya gitu ya? Iya Bu. Wah, luar biasa Pak Yusuf. Sudah disiapkan semuanya. Berarti semangat menggerakkan ya, guru muda ya? Siap sekali Bu Dewi, semangat sekali. Kira-kira Pak Yusuf nanti kalau dirasa ada kesulitan atau hambatan, saya siap sharing sama Pak Yusuf loh Pak Yusuf. Oh siap Bu Dewi, terima kasih sekali bantuannya Bu Dewi. Semoga pembelajaran berdiferensiasi yang saya rencanakan untuk hari Senin minggu depan berjalan dengan lancar Bu Dewi. Wah keren-keren.
Semoga kita selalu solid menjadi rekan sejawat ya. Iya, betul Bu Dewi. Nah, akhir kata nih Pak Yusuf, karena nih kayaknya saya ada acara nih. Iya. Kira-kira diskusi kita sampai ini saja ya. Oh. Kemudian saya tunggu nanti nih RPP, media dan alat peraganya Siap ya. Bu, nanti setelah wawancara ini kita bertemu lagi ya Bu, Ya, setelah iya, kegiatan betul. selesai. Oke deh, mantap. Gitu aja Pak Yusuf, makasih Siap ya. Bu, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, salah satu memimpin doa. Bersiap siap kepada Sang Merah Putih. Hormat gerak, tegak gerak. Mari teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Yusuf cek presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Aisyah Wita Ardiningrum, Hadir Pak, cita-cita saya ingin menjadi presiden yang cantik. presiden yang cantik. Anugerah Putra Fahriza, Hadir Pak, saya ingin menjadi polisi yang tegas. polisi yang tegas. Ataya Kalista Nawa Putri, Hadir Pak, cita-cita saya ingin menjadi dokter yang cantik. dokter yang cantik. Wah, hebat sekali ya cita-citanya. Aulia Safa Atika, Hadir Pak, cita-cita saya ingin menjadi guru yang baik. guru yang baik. Ya, sebelumnya kita sudah belajar materi apa anak-anak? Puisi Nah, kita belajar puisi anak. Nah, hari ini kita belajar tentang teks narasi. Ya, di teks narasi ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Sub-sub materinya apa saja? Ada menjelaskan struktur cerita imajinasi dan menjelaskan unsur-unsur cerita imajinasi itu sendiri. Paham? Oke, ya anak-anak sekarang duduk yang rapi, pejamkan matanya, tarik nafas perlahan, dan dengarkan suaranya dengan hati kalian. Tenang. Tarik nafas perlahan lagi.
hembuskan secara perlahan. Ulangi lagi, tarik nafas, hembuskan perlahan. Identifikasi, menilai tokoh, ada yang dari buku cerita, ada yang dari video, ada juga yang dari suara. Sudah siap? Siap. Sebelumnya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti di kelompok 1 dan kelompok 4 akan mendapatkan buku cerita. Paham? Paham. Ini untuk kelompok 1 dan yang ini untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 2 dan 3 nanti kelompok 2 melihat video dan kelompok 3 mendengarkan suara. Paham kelompok 3? Nanti setiap kelompok akan dapat kertas masing-masing dituliskan di kertas tersebut. Ada yang ingin bertanya? Ada yang Istri pertama dan ketiga Pangeran Diponegoro, yakni Madu Broto dan Retno Dewati, meninggal ketika Diponegoro melakukan Sultan Hamengkubuwono III, ayahnya. Pangeran Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut dan dianugerahi seorang anak yang bernama Pangeran, kemudian menyerahkan anak Pangeran untuk diasuh dan diberi nama Simo dan terkenal dengan nama Raden Simo. Pangeran kembali menikah untuk kelima kalinya pada tanggal 28 September 1814 dengan Raden Ayu Madurukmo, putri dari Raden Robo Kalilorejo III dengan Ratu Madura. Tahun dengan Raden Ayu Retno Madu Broto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini, Pangeran Diponegoro memiliki anak laki-laki yang bernama Putra Diponegoro II. Pada 27 Februari 1807, Pangeran Diponegoro kembali. Dari kelompok 2 tadi, apa melihat apa? Oke, melihat video sejarah Pangeran Diponegoro. Gimana sifatnya Pangeran Diponegoro? Gigi dalam perjuangannya. Oh, gigih dalam perjuangannya. Sama halnya seperti kalian harus gigih dalam belajar. Paham semuanya? Presentasikan hasil diskusinya. Sudah, ya. Ayo perkenalan dulu dari kelompok berapa? Maka kami dari kelompok 1. Terus tokohnya? Kami ingin
Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali ke Ya, berdasarkan presentasi tadi, kita bisa tahu bersama-sama jika di dalam teks narasi terdapat tokoh dan wataknya masing-masing. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Pelajaran apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? Oke, kalian tahu tokoh dan watak. Lalu Pak Yusuf tanya, bagian apa yang paling menyenangkan? Relaksasi. Ya, Pak Yusuf akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kalian pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin lagi. Bersiap, siap. Kepada Sang Merah Putih, bergerak, tegak gerak. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. 1, 2, 3. Cublak, cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung kutel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Nah, hari ini bertemu dengan saya Dewi Kayanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Semarang. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ili Kusnadi, pengajar praktik kelas saya. Kemudian ada teman rekan sejawat saya, Bapak Yusuf Bertiap, yang kebetulan mengampu kelas 5C. Dan yang pastinya di balik layar itu yang sedang memegang alat untuk merekam ada Bu Cika, guru para rekan sejawat saya kelas 5B. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat saya Bapak Yusuf Bertiap. Halo Pak Yusuf. Halo Bu Dewi, selamat pagi Bu Dewi. Gimana Pak kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah baik Bu Dewi, bagaimana dengan Bu Dewi sendiri? Alhamdulillah baik. Pak Yusuf, sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya ini mengganggu waktunya ya Pak. Iya, enggak apa-apa. Nah, Pak Yusuf, sebelumnya nih saya ucapkan terima kasih ya Pak Yusuf karena kemarin saya sudah dipersilahkan nih untuk melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Pak Yusuf. Nah, kebetulan kan pembelajarannya tuh pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya Pak Yusuf. Iya, betul Bu Dewi. Dalam pembelajaran itu ketika saya melakukan observasi pembelajaran, alhamdulillah menurut saya berjalan sukses. Kemudian Pak Yusuf juga mengajarnya sudah runtut sesuai dengan SOP. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, yang Bu Dewi lakukan observasi, berkat bimbingan Bu Dewi juga, pembelajaran terlaksana secara lancar, runtut, dan anak-anak aktif sekali dalam pembelajaran. Mungkin karena itu pengalaman pertama bagi anak-anak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional Bu Dewi. Itu kan bangga Pak Yusuf ya, alhamdulillah ya. Iya Bu Dewi, senang sekali karena dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang dilaksanakan kemarin itu bagi
saya juga pengalaman pertama sekali Bu Dewi, karena anak-anak itu belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang mendengarkan, ada yang membaca, ada juga yang melakukan suatu aktivitas. Nah, dari gaya belajar mereka masing-masing, tumbuhlah sikap mandiri, aktif, dan sikap gotong royong dalam kelompok masing-masing Bu Dewi. Saya pribadi juga apa ya Bu Dewi? Gimana? Seperti menurut saya tuh sosial emosional susah gitu Bu Dewi. Tapi ternyata setelah saya laksanakan sendiri kemarin tidak sesusah yang saya bayangkan gitu Bu Dewi. Berarti pengalamannya istimewa. Iya, ya? pengalaman pertama sekali buat saya itu Bu Dewi. Bagaimana ini Pak dengan tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Yusuf ingin capai bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran yang dimasukkan dalam RPP itu kan menilai tokoh dengan terperinci, dan alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan anak-anak sudah bisa menilai tokoh secara terperinci dan detail sekali Bu Dewi, dan mereka sangat antusias sekali ketika mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas Bu Dewi. Nah, keren dong ya. Iya Bu Dewi. Kira-kira ada kendala nggak dalam Un- pelaksanaan? Untuk kendala alhamdulillah tidak ada, karena dari kegiatan aktivitas anak-anak itu anak-anak terlihat sangat enjoy melaksanakan pembelajarannya. Sudah baru ilmunya lagi ya, Iya pembelajarannya juga betul itu model Bu baru. Dewi. Nah, kira-kira nih Pak Yusuf nih, saya ingin tanya nih, kira-kira nanti ke depannya nih apa yang akan dikembangkan oleh Pak Yusuf dalam proses pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional untuk kedepannya Pak Yusuf? Oke, yang akan saya kembangkan eh, untuk diri saya pribadi, saya akan lebih banyak belajar lagi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan rekan sejawat saya, termasuk Bu Dewi salah satunya. Dan selain itu saya akan melihat aplikasi PMM, platform Merdeka Mengajar, dan YouTube sebagai ilmu-ilmu baru, menambah pengalaman saya juga Bu Dewi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, dari pembelajaran itu juga anak-anak itu saya tertarik untuk melaksanakan lagi Bu Dewi, karena aktivitas anak-anak itu cenderung lebih aktif daripada sebelumnya, dan itu seperti kok anak-anakku dengerin beda ya gitu Bu. Luar biasa gitu Iya, ya. luar biasa sekali. Berarti membawa pengaruh yang baik di saya ya. Betul sekali, membawa pengaruh yang baik sekali untuk Nah, anak-anak juga. berarti saya ikut bahagia karena terjadi perubahan ya, jadinya anak-anak jadi lebih aktif di kelas. Betul gitu ya, Pak sekali Yusuf Bu ya. Dewi. Nah, Iya. Pak Yusuf izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi pembelajaran saya, bukan saya, hasil observasi pembelajaran yang saya lakukan ya Pak Yusuf, Iya. Pak Yusuf ya. Yang pertama nih, saya lihat nih dalam proses pembelajaran ini sudah sukses sekali menurut saya nih ya. Kemudian ketika saya lihat RPP-nya Pak Yusuf juga sudah bentuk, sintaks-sintaksnya dalam tahapnya dalam PPL sudah terlaksana. Kemudian antusias murid itu luar biasa ya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Yang biasanya saya pernah itu lewat kelasnya diskusi yang mungkin yang bicara cuma 1-2 anak, ini Iya, semuanya ini follow hampir gitu ya. semuanya aktif sekali dalam Nah, pembelajaran. kemudian ini yang istimewa nih, ketika mereka dalam melakukan diferensi proses konten dan bentuk itu, mereka nampak sekali, wah ini loh gue gitu ya. Betul Bu Dewi, seperti ini kok tumben ada alat-alat seperti ini, pembelajarannya mau apa gitu anak-anak itu Bu. Saya juga ikut bahagia nih Pak Yusuf. Kemudian ketika mereka maju, nggak yang biasanya sering bicara, kok sekarang yang sering diem gitu ya, jadi mau bicara. Nah, gitu. ini yang saya garis bawahi untuk aktif ketika menyampaikan hasilnya itu, anak-anak tadinya tuh kamu aja, ini dengan percaya dirinya aku gantian sini. Nah, seperti itu. Jadi dia juga ingin menyampaikan, ini loh aku tuh udah diskusi juga gitu. Alhamdulillah ya. Iya, Satu betul lagi sekali, nih Bu Dewi. Pak Yusuf, yang istimewa nih. Ini kan alhamdulillah berarti berhasil nih Iya. implementasi terimanya nih, profil pelajar Pelajar Pancasilanya. Pancasila. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu kan sudah sering kita lakukan. Iya, betul. Yang istimewa ini, selain mandiri, gotong royong, ada yang dua faktor, bernalar kritis dan kreatif, mereka nampak ya. Nampak sekali Bu Dewi. Saya lihat kok mereka langsung terjadi komunikasi aktif itu antar satu kelompok. Iya, betul. Jadi untuk bernalar kritis dan tadi satunya apa Bu Kreatif kreatif ya. ya. Jadi untuk bernalar kritis itu kan
pembelajaran yang saya itu kan juga mengarah ke situ, menilai tokoh ya Bu Dewi. Jadi anak-anak tuh lebih apa ya, dari apa yang mereka lakukan, dari mendengarkan, membaca, terus ada juga yang melihat video ya Bu Dewi ya. Dari hal itu mereka itu oh tokohnya tuh seperti ini, seperti itu. Nah, untuk kreativitas itu kan dilihat dari bagaimana mereka merangkai kata-katanya itu Bu Dewi. Belajar Dan gitu ya, ya komunikasi belajar dan merangkai sosial. kata-katanya, lalu belajar untuk menyampaikannya ke depan kelas. Yang terakhir ini Pak Yusuf, hasil analisa saya ketika Pak Yusuf melakukan stop tadi itu ya, Iya. pembelajaran sosial emosional, anak-anak itu bisa emosinya berubah gitu ya, jadi lebih Berubah nyaman, sekali Bu Dewi. aman, Iya, betul. tenang, Betul gitu. sekali. Jadi ini juga suatu pengalaman baru untuk Baru saya ya. ya, karena sebelumnya mikir sosial emosional itu sepertinya sulit. Nah, tapi ternyata ketika saya melaksanakan pribadi tidak sesulit apa yang saya pikirkan, dan anak-anak itu cenderung lebih nyaman mengikuti pembelajaran, aktif juga sesuai dengan apa yang mereka mau, dan ini pembelajarannya lebih mengarah ke siswa gitu loh Bu Iya, Dewi. iya, Gitu. pada murid. Iya, Nah, betul nih, sekali Bu Dewi. pertanyaannya lagi ya Pak Yusuf. Kira-kira ada nggak kiat khusus dari Pak Yusuf untuk mengembangkan skillnya Pak Yusuf nih dalam nanti ke depannya? Biar ketularan saya nih ya untuk pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional Pak Yusuf. Kiat-kiat khusus tentunya ada Bu Dewi. Saya akan lebih belajar dengan rekan-rekan sejawat saya termasuk Bu Dewi, dan saya akan membuka platform Merdeka Mengajar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah hingga saat ini. Selain itu juga belajar dari YouTube untuk diri saya sendiri, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi yang mengarah kepada anak gitu Bu. Udah Iya, harus betul lama sekali ya, Bu Dewi. program-programnya. Iya. Langsung nih saya nih. Akhir kata nih Pak Yusuf nih, adakah statement positif Pak Yusuf yang akan disampaikan terkait kegiatan yang kita lakukan nih dalam percakapan ini? Sudah observasi pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional gitu Pak Yusuf. Statement khusus dari saya sih lebih ke apa ya Bu Dewi. Saya sangat senang dibimbing oleh Bu Dewi, dan ini pengalaman baru untuk saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, dan saya sangat kaget ternyata kelas saya tuh tidak seperti yang saya bayangkan di awal-awal, anaknya cenderung diam, kurang aktif, tapi ketika saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini, anak-anak lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya. Berarti profil pengasuh Iya, penyesuaian sampai betul ya. Bu Dewi. Oke. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya sudah berbincang-bincang dalam percakapan pasca observasi kelas kemarin deh. Iya, Ya, Bu Dewi. sukses selalu, dan yang pasti ini tetap semangat belajar untuk melaksanakan dan konsisten pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Tentunya Bu Dewi. Bu Cika juga siap loh ya selanjutnya. Baik Pak Yus, terima kasih atas waktunya. Baik Bapak Ibu Guru, demikian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Semoga dari percakapan kami ini menginspirasi Bapak Ibu Guru semuanya. Sampai jumpa di waktu yang kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.